Diam di hadirat-Mu. Mari segenap umat Tuhan yang merindukan Tuhan katakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, oh ku berserah, menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Lebih sungguh lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Oh, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur, menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ketika badai menggoncang kehidupan kami ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, hadirat-Mu adalah kekuatan dan pertolongan kami ya Tuhan. Kami percaya dalam hadirat Tuhan, kami menemukan kasih-Mu ya Tuhan. Kami menemukan pertolongan-Mu ya Bapa. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh katakan, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Rasakan kasih-Nya mengalir di dalam kehidupan kita. Di hadirat-Mu ku mengangkat tanganku ya Yesus, dan ku bersyukur, menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita angkat tangan kita tinggi. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu.
puji Dia, agungkan namanya. Sebab Kau besar Yesus, Kau sungguh besar, kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Alami kebaikan Tuhan, rasakan kasih-Nya dalam hidup kita. Bukan hanya kita dengar orang lain yang mengalami kebaikan Tuhan, tapi siang hari ini biarlah kita pastikan kita juga menerima kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih-Nya Tuhan buat diri kita masing-masing. Mari sembah Yesus selamanya Tuhan. Kami bersyukur, thank you Lord, we worship you, thank you Jesus, kami puji Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami menyembah-Mu. Buat kasih-Mu Yesus, Kau Allah yang besar, Kau pertolongan kami Tuhan, Kau sumber kekuatan kami puji Engkau Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Agungkan Engkau Tuhan, puji Kau Yesus. Thank you Jesus, thank you Lord. Selamanya Engkau tetap Allah dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tak berkesudahan buat setiap kami. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari jemaat Tuhan, boleh kita angkat tangan kita kepada Tuhan, katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah.
sorak kemuliaan hanya bagimu ya Yesus. Bertahtalah Engkau dalam setiap pujian penyembahan umat Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang siap bersorak kita katakan amin. Boleh berikan tos kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama kita merasakan, menikmati kasih-Nya Tuhan buat setiap kita. Come on. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya buat setiap kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari bertepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus. Come on Zion Church, bersemangat lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Boleh lambaikan tangannya. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya Tuhan, kasih setiamu, perlindunganmu buat setiap kami. Syukur bagimu Tuhan. Boleh bertepuk tangan di atas kepala semuanya. Allah yang mengasihiku, sekali lagi katakan syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan.
apapun bagian kita saat ini, Tuhan Yesus berkata, jangan lelah bro, jangan lelah sis. Boleh sama-sama toel kiri kanannya, jangan lelah bro, jangan lelah sis, katakan. Karena kekuatan yang kita miliki saat ini semua asalnya dari Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Come on Zion Church, lebih bersemangat lagi kita memuji Tuhan. Jangan lelah bekerja untuk Yesus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Biarlah musik memuji Tuhan, come on. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala, yeay. Sama-sama kita terus diberi kekuatan diberi kekuatan oleh Yesus, diberi pengharapan oleh Yesus. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Come on. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Siapa yang bersuka cita, yang mau lebih lagi menyembah Tuhan, boleh sama-sama lambaikan tangannya tinggi. Kita mau datang lebih dalam lagi. Kita percaya di dalam Tuhan tidak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kecemasan, karena kita punya Tuhan yang senantiasa menopang kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari jemaat Tuhan. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib, perbuatanmu ajaib. Haleluya,
Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pejamkan mata kita masing-masing dan kita mau angkat tangan kita. Kalau kita boleh ada masuk di bulan September, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Itu karena Tuhan kita hebat. Itu karena Tuhan kita ajaib dan perkasa. Itu karena Tuhan kita, Tuhan yang benar-benar berperkara bagi kehidupan Anda dan saya. Saya mau ajak saudara naikkan syukurmu ketika engkau angkat pujian ini. Kita sedang mengatakan bahwa Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Sama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Terus katakan lagi. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Dahsyat Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Kembali katakan, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Ku nyanyi ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyikan haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Terus katakan lagi, ku nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau hebat, kau perkasa. Sungguh kau hebat Tuhan. Sungguh kau besar dan ajaib. Sungguh anugerah-Mu tidak pernah berhenti bagi hidup kami. Kami diizinkan melewati segala sesuatu. Dan tangan Tuhan menunjukkan jalannya. Engkau membukakan jalannya bagi kami. Dalam segala tantangan yang kami hadapi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dalam situasi yang ada di depan kami, Tuhan selalu membela kami. Betapa ajaib, betapa hebat, betapa luar biasanya perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biar di saat ini semua yang hadir kami semua bersorak-sorai mengucap syukur atas anugerah ini, atas kebaikan Tuhan ini. Di mana sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Kau akan berbicara bagi setiap kami. Firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan kami. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Allah
tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi kami mengerjakan segala sesuatunya dan pasti berhasil. Dan urapan Tuhan menyertai aku dalam berdiri di depan. Wibawa ilahi, otoritas surga ada bersamaku. Dan aku percaya Tuhan, Roh Kudus sederhanakan setiap kata kalimat bahasa firman Tuhan ini. Semua anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar. Dan kami bukan cuma cakap dalam menjadi pendengar, tapi kami jadi pelaku Tuhan, yaitu pelaku firman-Mu yang kami praktekkan di dalam kehidupan kami, di tempat kami masing-masing, di mana saja kami berada, di mana kami berdiri, firman Tuhan disampaikan kepada setiap orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala kebaikan kemurahan. Sebentar kami mau duduk diam, berbicara bagi kami. Roh Kudus ambil alih dari awal sampai dengan selesai. Kuasa-Mu terus yang beracara. Sembunyikan aku di balik salib-Mu, jangan biar mencuri kemuliaan Allah. Segala hormat, pujian, syukur hanya layak bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang diberkati, kita semua yang hadir hari ini, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, saudara. Sebelum mereka turun, kita beri tepuk tangan dulu buat mereka yang sudah melayani kita hari ini. Well, terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani kita di tim Praise and Worship, dan juga kita berterima kasih buat tim operator media yang ada di belakang yang sudah membantu mereka untuk bisa sukses. Tepuk tangan juga buat mereka yang ada di belakang. Luar biasa, puji nama Tuhan. Nah, welcome, selamat datang, yaitu di Gereja Zion Church of Christ. Kami menyambut kehadiran Anda dengan senang, dengan sukacita tentunya. Dan juga selamat datang di bulan September. Ini adalah minggu yang pertama di bulan September, di mana Gereja Zion Church of Christ, kami selalu mengadakan tema-tema bulanan. Jadi setiap bulannya kami ada tema baru lagi. Dan tema yang kami bangun, tema yang kami bagikan setiap bulannya selalu berurutan dari bulan-bulan sebelumnya. Dalam artian ada kaitan, yaitu judul atau tema satu bulan ini, itu berkaitan dengan bulan sebelumnya, berkaitan lagi dengan bulan sebelumnya. Dan sekedar info bagi saudara, di sepanjang tahun 2022 ini, yaitu tema satu tahun Gereja Zion Church of Christ berbicara mengenai Purify, the year of Purify. Dan di dalam setiap bulannya kami membagikan tema-tema yang tentunya terkait dengan judul atau terkait dengan tema selama satu tahun. Dan untuk tema di bulan yaitu September ini, kami mengangkat tema tentang memberitakan Injil. Ya, saya percaya bahwa Tuhan sebelum naik ke surga, Tuhan memberikan sebuah amanat yang disebut dengan amanat agung daripada Yesus, yang disebut dengan jadikan segala bangsa murid Tuhan. Artinya ajarin semua orang untuk bisa melakukan seperti apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Karena sistem daripada Yesus adalah bukan bergantung dengan satu orang, tapi sistem yang dibangun oleh Tuhan Yesus adalah agar semua orang bisa melakukan. Saya berkali-kali sampaikan sama teman-teman yang melayani di sini, saya sampaikan sama mereka, kalau yang pinter cuman kamu, yang bisa cuman kamu, berarti kamu adalah orang yang gagal. Saya katakan sama mereka. Karena keberhasilan itu ketika engkau buat orang lain bisa jadi sukses. Engkau bisa buat orang lain menjadi berhasil. Kesuksesan itu bagaimana orang-orang yang tadinya nggak bisa, jadi bisa. Nah, tanamkan dalam diri saudara sebagai seorang pemimpin, bahwa Anda dapat dikategorikan sebagai pemimpin yang sukses, pada waktu orang yang Anda pimpin juga bisa mencapai kesuksesan. Dan seorang pemimpin tidak akan takut ketika orang yang dia pimpin menjadi lebih sukses dari dia. Bahkan itu sebuah petunjuk. Orang yang sukses adalah ketika dia mencetak orang yang lebih baik dari dia. Amin. Saya berdoa saudara adalah orang-orang yang sukses. Sama-sama katakan, saya orang yang sukses. Yes, Anda orang yang diberkati. Anda orang yang berhasil, karena memang Tuhan sediakan keberhasilan bagi setiap Anda yang hadir hari ini. Dan terbukti bahwa murid-murid Yesus adalah orang-orang yang kalau boleh saya katakan bukan orang-orang yang hebat-hebat banget. Bahkan secara pengetahuan teologi yang mungkin terbatas. Tapi toh mereka menjadi para pelayan Tuhan yang luar biasa. Bahkan mereka menjadi pahlawan-pahlawan iman. Bagaimana kehidupan mereka, bahkan sampai matinya mereka. Bagaimana hidup mereka telah mengubahkan begitu banyak orang. Dan Tuhan pakai mereka dengan dahsyat. Oleh sebab itu, saya berkerinduan di bulan September ini, Anda dan saya menjadi orang-orang yang mau, artinya yang digerakkan oleh Roh Tuhan untuk menjadi orang yang memberitakan Injil. So, minggu pertama ini yang saya baca, ini yang bahasan kita judulnya, saudara boleh foto, saudara boleh catat, kalau saudara siapkan catatan, surat yang dibaca semua orang. Kehidupan Anda dan saya dibaca orang. Surat Alkitab, kita mungkin gak bawa Alkitab ke depan muka orang, tapi kehidupan Anda dan saya dibaca oleh orang.
Inilah yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Pada waktu hari pencurahan Roh Kudus terjadi, mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Terjadi lawatan Tuhan, ada lidah-lidah api di atas kepala. Ada suara tiupan angin yang keras di dalam ruangan itu. Dan semua orang mendengar. Dan orang-orang yang hadir di kota Yerusalem terkagum-kagum dan mereka datang menghampiri mereka yang sedang ada di loteng Yerusalem. Dan yang terjadi hari itu saudara tahu, hasil khotbah daripada Petrus, 3.000 orang memberikan diri untuk dibaptis Islam. Dan mereka bertobat. Ini yang dikatakan, dan Petrus berkhotbah. Kalau saudara baca tulisan ini dan ulang-ulang khotbah ini yang dituliskan oleh Petrus dalam Kisah Rasul pada pasal 2 ayat 14 ini, Anda akan menjumpai betapa sistematisnya cara Petrus berbicara, betapa pintarnya Petrus seperti orang keluaran sekolahan teologi yang luar biasa. Dan ini memberi petunjuk bahwa kuasa mujizat Tuhan bekerja melalui diri Petrus. Saya bacakan buat saudara. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu setelah mereka berbahasa roh tadi. Dan dengan suara nyaring Petrus berkata kepada mereka, artinya Petrus enggak ketakutan suaranya, tapi berani bersuara. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9 pagi. Maksudnya adalah dipikirnya mereka berbahasa roh itu karena mereka habis minum anggur. Dan Petrus memberikan sebuah statement pembelaan bahwa kami ini gak mabuk. Orang mabuk itu biasanya tengah malam, ini masih jam 9 pagi katanya gitu. Oke. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus Kristus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan, dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, kata Petrus melanjutkan ya, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Dia telah mati, dan dia telah dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi Daud adalah seorang nabi, dan Daud tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya Daud. Karena itu ia telah melihat ke depan, maksudnya Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika Daud mengatakan bahwa dia Tuhan tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua, kata Petrus begini, kami semua bersama rasul-rasul yang lain adalah saksi matanya. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini khotbahnya Petrus. Hasil khotbahnya Petrus ayat 37. Respon dari orang yang mendengar. Ketika mereka mendengar, orang-orang Yahudi itu mendengar, orang banyak di Yerusalem itu mendengar khotbah Injil yang disampaikan oleh Petrus, hal itu hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, brothers?
Jadi kami mesti gimana bro? Gitu maksudnya. Petrus menjawab kepada orang-orang banyak, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Wow, dahsyat sekali apa yang dikhotbahkan oleh Petrus ini, saudara. Petrus to the point. Petrus langsung sampaikan orang-orang itu. Dan dari urutan sistematis yang dikhotbahkan oleh Petrus, orang-orang ini terperangah dan orang-orang ini benar-benar diubahkan pikiran mereka, saudara. Kalau saudara mau menjadi seorang pembicara atau menjadi orang yang bisa mempengaruhi orang lain, saudara, Anda bisa belajar dari apa yang dituliskan, apa yang dikatakan oleh Petrus. Petrus tidak langsung mengangkat siapa Yesus, tapi Petrus mengangkat dulu alasan dia berbicara tentang Yesus. Saya baca sebuah buku, dan buku itu bagus, judulnya adalah Start with Why. Start with why. Apple kenapa sampai hari ini produknya digandrungi orang? You know why? Karena Apple tidak pernah memberitahukan apa saja keunggulan Apple. Apa saja yang bisa didapat. Apple isinya apa-apa dan kemampuan apa-apa, bukan. Tapi Apple, seorang Steve Jobs, dia mengangkat berbicara tentang yang namanya alasan Apple hadir di dalam dunia ini, gitu loh saudara. Dia memberikan alasan why-nya dulu yang diangkat sama dia. Sehingga dia mengangkat orang bahwa ketika engkau melihat gambar Apple, orang akan melihat engkau seorang eksekutif muda, esmut. Ya kan? Kalau orang melihat engkau pegang gambar Apple, orang kan bisa melihat engkau menjadi orang yang keren, anak-anak muda yang energik dan lain sebagainya. Diangkat dulu itu alasannya, saudara. Dan ternyata start with why itu merubah konsep orang berpikir, menjangkau psikologi orang untuk take action sesuatu. Saya percaya semua produk tentunya pengen barangnya dibeli. Tapi cara Apple tidak langsung menjelaskan keunggulan barangnya apa. Tapi dia menjelaskan dulu kenapa dia hadir. Nah saudara, saya percaya begitu Petrus menjelaskan dulu kenapa dia berdiri bersama dengan murid-murid yang lain. Kenapa kami bersuara seperti ini dan lain sebagainya. Baru dia menjelaskan what-nya, apa-apa saja yang ada di dalam Yesus dan lain sebagainya. Dan itulah yang membuat orang-orang meresponi dan mereka berkata, apa yang harus kami lakukan? Saudara, saya percaya bahwa kisah ini menjadi sebuah kisah yang menarik. Bahwa inti daripada apa yang disediakan di dalam cerita Petrus berkhotbah ini sebenarnya, intinya adalah bagaimana orang-orang itu bertobat dan dapat mendengar kabar baik, mendengar Injil. Nah, makanya khotbah yang kita sampaikan di dalam gereja Zion Church of Christ, saudara, mulai berurutan misalkan dari Yesus mati, disalibkan, lalu Yesus dibangkitkan, dia naik ke surga, lalu Roh Kudus dicurahkan, lalu kita berbicara mengenai grace, kasih karunia, lalu kita berbicara mengenai kemarin kuasa dan mujizat. Nah hari ini saudara yang kasih Tuhan, kita berbicara mengenai Injil atau pekabaran Injil di bulan September ini. Tuhan ingin agar saudara dan saya menjadi orang-orang yang membawakan kabar baik. Gak harus saudara bawa Alkitab ke depan muka orang, lalu Anda mulai, saya mau sharing Alkitab di depan Anda gitu ya. Tapi yang diajarkan hari ini yang saya bawakan buat saudara, biarlah melalui gaya hidup Anda, biarlah melalui perkataan Anda, biarlah melalui sikap hidup Anda, orang bisa baca Yesus dan melihat Alkitab di dalam hidup Anda. Amin. Itu yang sebenarnya Tuhan inginkan, agar kita menjadi pegabar-pegabar Injil. Dan saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat pencurahan Roh Kudus, seringkali orang berpikir bahwa pencurahan Roh Kudus itu berbicara tentang bahasa roh. Nah di dalam pencurahan Roh Kudus memang ada bahasa roh yang terjadi. Tapi seringkali gereja menekankan bahwa pencurahan Roh Kudus pure hanya tentang pencurahan Roh Kudus tentang bahasa roh. Sehingga diidentikan bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa berbahasa roh. Nah ini sebenarnya kurang tepat menurut saya saudara, dari teks ini kita bisa melihat sebenarnya. Bahwa sesungguhnya kalau memang gereja atau orang Kristen mengatakan bahwa hari raya Pentakosta itu berbicara tentang bahasa roh, dan semua orang yang dipenuhi Roh Kudus harus berbahasa roh, harusnya elemen yang mengikuti pada waktu mereka berbahasa roh harusnya ikut terjadi juga di dalam kehidupan orang-orang Kristen zaman now.
Karena pada waktu mereka berbahasa roh, ada tanda, ada bagian lain yang kelihatan. Ada lidah api di atas kepala mereka, betul satu itu. Dan yang kedua ada apa lagi? Ada suara tiupan angin keras yang terjadi. Jadi kalau mau dikatakan bahwa pencurahan Roh Kudus itu berbicara tentang bahasa roh, harusnya ada lidah api juga dong di atas kepala kita. Harusnya ada suara tiupan angin juga dong yang terjadi. Nah makanya sebenarnya apa yang terjadi dari peristiwa tentang hari Pentakosta ini? Ini sedang berbicara mengenai bagaimana Injil ini bisa disampaikan kepada orang-orang yang ada di kota Yerusalem. Hari itu saudara, di Yerusalem orang-orang Yahudi sedang berkumpul dari berbagai macam negara, mereka pulang ke Yerusalem. Berarti mereka adalah orang-orang yang terbiasa dengan bahasa negara mana mereka berasal. Walaupun mereka orang Yahudi tentunya. Nah yang ajaibnya pada waktu Roh Kudus turun, seluruh murid-murid yang ada di loteng Yerusalem semuanya memuji Tuhan. Semuanya menceritakan kebesaran Tuhan. Semuanya menceritakan tentang Yesus Kristus. Dan yang menarik adalah kenapa orang-orang banyak yang ada di Yerusalem itu mereka berduyun-duyun datang menghampiri Petrus dan teman-temannya. Karena mereka penasaran, kok bisa orang-orang yang ada di loteng Yerusalem, mereka pure orang-orang Yahudi, kok bisa ngomong bahasa Roma, kok bisa ngomong bahasa Frigia, kok bisa ngomong bahasa Libya, kok bisa ngomong dengan bahasa-bahasa negara mereka. Dan ini yang saya katakan sama saudara, murid-murid sendiri nggak tahu kalau mereka bisa berbahasa dari bahasa negara yang mereka sendiri nggak pernah pelajari sebelumnya. Apa yang terjadi? That's miracle. Itulah mujizat. Makanya seringkali kita berpikir bahwa bahasa roh itulah yang membuat orang bertobat. Sebenarnya itu adalah bagian saudara. Pada waktu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, itu tujuannya mujizat dibuat Tuhan agar semua orang yang ada di kota Yerusalem tertarik datang ke sini. Baru setelah mereka datang, Petrus khotbahin dengan Injil bagi mereka. Jadi Roh Kudus yang dicurahkan intinya sebenarnya untuk penginjilan. Bilang sama-sama penginjilan. Iya. Jadi itu berbicara mengenai penginjilan. Bukan tentang sekedar berbahasa roh. Dan jujur saya katakan, orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dipimpin Roh Kudus bukan berarti dia semuanya harus berbahasa roh. Tidak juga saudara. Saya tidak anti bahasa roh, saya juga berbahasa roh. Tapi dari teks ini memberi petunjuk, bahasa roh bukan sesuatu yang harus dipelajari. Karena banyak gereja mempraktekkan itu. Orang-orang diajarin, ayo lama-lama, bilang lama-lama. Sandal lama. Ganti sandal baru gitu. Diajar-ajarin gitu sampai kalau nggak bisa ditampar mulutnya gitu saudara. Enggak begitu caranya. Itu bukan sesuatu yang dipelajari. Itu karunia yang Tuhan kasih. Dan karunia itu enggak semua orang sama, betul apa tidak saudara? Masing-masing orang karunianya berbeda-beda. Jadi enggak semua orang harus bisa berbahasa roh juga. Tidak juga saudara. Tapi saya percaya semua orang kita berbicara penuh dengan Roh Kudus, ya semua orang dipimpin Roh Kudus. Tapi tujuannya bagaimana Injil itu dapat diberitakan. Masih ingat Yesus bilang sama murid-murid, jangan keluar dari kota ini sampai kalian dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kenapa demikian? Karena Yesus tidak mau mereka melayani kalau tidak dipenuhi dengan kuasa. Yesus tidak mau mereka menceritakan tentang Injil kalau tidak ada mujizat. Jadi artinya mujizat penting, yes. Karena mujizat menyertai di dalam penginjilan itu sendiri. Jadi artinya di sini kita harus pahami, teks ini memberikan sebuah penjelasan deskriptif. Menjelaskan hari itu, saat itu. Bahwa mereka berbahasa roh. Bukan berarti saudara harus dipaksa. Semua yang hadir hari ini, Anda ikut secara online, Anda juga harus bisa berbahasa roh. Tidak. Saya kasih contoh, misalkan begini saudara. Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Kira-kira, apakah semua orang Kristen hari ini wajib berpuasa 40 hari, 40 malam? Mau coba? Semua kita puasa? Saya percaya saudara, mukanya biru semuanya. Puasa 40 hari, 40 malam ya. Enggak toh? Kacau kita semua nih, kalau semuanya harus diwajibkan puasa 40 hari, 40 malam. Yesus punya murid 12 orang. Apakah berarti semua hamba Tuhan hanya boleh punya murid maksimal 12 orang? Waduh, saya kena ini nih, kena hukuman Tuhan nih kalau saya punya jemaat lebih dari 12 begitu kan istilahnya. Apakah saudara bisa lihat Petrus yang berjalan di atas air, semua orang Kristen hari ini harus berjalan di atas air? Kan tidak saudara. Ini penjelasannya bahwa intinya karya Roh Kudus yang dinyatakan atas kehidupan kita, Anda dan saya,
Itu membawa untuk kita mengabarkan Injil, untuk menjangkau jiwa-jiwa, mengubahkan kehidupan orang, agar orang itu hidupnya berubah dan mereka mulai percaya, berbalik dari dosa mereka, dan mereka percaya pada Yesus untuk diselamatkan. Dan yang menariknya saudara, peristiwa berbahasa roh itu di Yerusalem. Di Yerusalem kumpul orang dari berbagai macam negara. Masih ingat peristiwa Babel? Dulu kan satu bahasa, semua orang ngumpul, bikin menara yang tingginya sampai ke langit. Tuhan bikin kacau dengan dipecah, semuanya berbahasa yang berbeda-beda. Gara-gara bahasanya beda, mencar kemana-mana. Tapi yang ajaibnya dengan bahasa roh, dengan Tuhan hadir, yaitu di dalam pencurahan Roh Kudus, Tuhan mau orang-orang yang sudah terpecah, mencar kemana-mana, mereka ditarik kembali dengan bahasa roh ini. Oke, dengan mujizat ini mereka ditarik kembali. Untuk apa? Untuk mereka disatukan lagi di dalam Yesus Kristus. Amin. Itulah sebabnya Injil menyatukan orang dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam kepercayaan dan bahasa bangsa apapun juga. Alkitab Anda dan saya tidak pernah ditulis dalam satu bahasa saja. Tapi Alkitab Anda dan saya ditulis dalam berbagai macam versi bahasa. Agar apa? Agar seluruh dunia dapat menerima kabar baik. Ada amin. Sehingga saudara tidak dibohongi oleh siapapun. Sehingga saudara bisa baca isi firman Tuhannya. Saya khotbahin kepada Anda bisa baca dan Anda jumpai di sana. Dan ini menjadi bukti bahwa kuasa yang Tuhan sediakan, disediakan untuk kita bisa jadi saksi memberitakan Injil. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus, perhatikan, turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kapan Roh Kudus hidup di dalam hidup Anda? Saudara tahu nggak? Kapan Roh Kudus mulai hadir dalam hidup seseorang? Kalau dari teks yang Petrus katakan tadi, dituliskan bahwa kamu harus dibaptis dulu, baru Roh Kudus diam di dalam diri kamu. Pertanyaannya begini, bagaimana orang yang belum dibaptis, lalu dia datang ke gereja, dia mengalami Roh Kudus, apakah Roh Kudus juga sudah hadir dalam hidup dia? Nah, ini bedanya saudara, ini bedanya. Karena murid-murid juga mengalami pengalaman Roh Kudus sebelum Yesus diangkat ke surga. Lantas, kapan Roh Kudus mulai hidup tinggal di dalam hidup seseorang? Jawabannya seperti yang dikotbahkan oleh Petrus. Pada waktu orang itu sudah dibaptis Islam. Bagaimana orang yang belum dibaptis Islam? Tapi mereka juga mengalami. Itu seperti ini saudara. Roh Kudus menjamah, saya bikin altar call, Anda siapapun semuanya. Saya tumpang tangan kuasa Roh Kudus hadir, menggelepar, terjadi lawatan Tuhan. Mereka hanya mengalami cicipan Roh Kudus. Tapi Roh Kudusnya belum tinggal di dalam hidup mereka. Sampai di sini sudah mengerti. Makanya di dalam KKR, kenapa banyak orang yang mengalami mujizat kesembuhan gitu ya. Tapi begitu mereka pulang, tiba-tiba mereka yang tadinya yang sudah lepas, yang sudah ini segala macam, kok dikomplain kan? Kok balik lagi seperti gitu lagi? Kebenarannya adalah mereka mengecap, bukan Roh Kudusnya sudah tinggal, tapi mengalami lawatannya. Tujuannya agar menyadarkan mereka, mari serahkan dirimu sama Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk Roh Kudus tinggal di dalam hidup kamu. Sampai di sini mengerti maksud saya. Jadi orang itu harus datang menyerahkan dirinya sama Tuhan. Mengalami lawatan Roh Kudus bisa. Bisa saja. Tapi saudara, kalau selama orang itu belum menyerahkan dirinya untuk dibaptis Islam, ya belum bisa Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri orang itu. Ini bedanya. Makanya Petrus bilang, kamu harus dibaptis Islam. Makanya Yohanes 15 pada ayat yang ke-26 ini, jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, maka Roh Kudus itu akan memampukan Anda untuk bisa bersaksi. Nah, saya dorong saudara, ayo biarkan Roh Kudus tinggal di dalam hidup Anda. Biarkan kau jadi saksi Tuhan yang efektif. Oleh sebab itu saudara dan saya dipanggil. Untuk apa? Untuk menceritakan kebesaran-kebesaran Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk menceritakan kebesaran diri kita. Saya percaya saudara akan jadi orang-orang hebat. Saya percaya saudara akan punya karir yang hebat. Saya percaya saudara akan mencapai suatu pencapaian yang luar biasa. Tapi Petrus mengajarkan buat Anda dan saya. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9.
Dikatakan tetapi kamulah bangsa yang terpilih, ibamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Sama-sama dengan saya katakan, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kita tidak dipanggil untuk menceritakan yang lain selain menceritakan tentang Tuhan. Jadi kalau saudara ditanya orang, puji Tuhan ya kamu bisa tetap tersenyum ya, walaupun situasi hari ini BBM udah naik loh. Ya kan? Udah dengar kabarnya ya? BBM naik, coba cek deh. Nasi uduk dekat rumah saudara harganya udah naik belum? Biasanya kan ngerembet saudara. Gara-gara BBM semuanya ikutan juga. Ya kan? Entah mungkin biaya parkir naik kah? I don't know. Yang paling ngeri saudara ya kan gara-gara BBM naik ya kan, PK gereja juga naik gitu kan. Haleluya. Biasanya seperti itu, ngerembetnya banyak saudara. Nah saudara dalam berita seperti ini gimana ya? Wah hari-hari lagi sulit ya, tapi saudara tersenyum mukanya. Anda ceria gitu. Nah orang kan bertanya sama saudara, kira-kira apa yang saudara ceritakan? Iya kan? Saudara bisa menceritakan tentang apa? Kebesaran Tuhan atas hidup Anda. Bagaimana Tuhan membela Anda. Bagaimana Tuhan pelihara hidup Anda. Itulah yang dimaksudkan dari ayat ini. Kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Siapa yang menceritakan? Karena Roh Kudus ada di dalam hidup Anda. Dan Roh Kudus itu memampukan Anda untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, melalui apa kita memberitakan Injil kira-kira? Ternyata melalui segala hal yang ada di dalam diri kita. Sekali lagi, seperti judul yang saya bawakan. Karena diri kita adalah suratan Alkitab yang dapat dibaca oleh orang lain. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3, garis bawahi ayat ini, catat baik-baik. Kamu adalah surat pujian kami, yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal, dan yang dapat dibaca. Lihat baik-baik ya, dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa, saya beri highlight di situ, kamu adalah surat Kristus. Bilang sama-sama, saya adalah surat Kristus. Lihat kanan kirinya bilang, kamu surat Kristus loh. Bilang sama kanan kirinya, bilang, kamu surat Kristus loh. Haleluya. Amin. Kita ini surat Kristus. Kita ini firman Tuhan. Kita ini dibaca oleh orang. Yang ditulis oleh pelayanan kami, maksudnya saya yang melayani, kita yang melayani, maksudnya kita memberkati Anda dengan firman Tuhan ini. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ingat baik, saudara dibaca orang. Dan bagian Anda dan saya adalah kita membawa Injil ini kepada semua orang melalui perbuatan hidup kita. Jadi catatan penting, pada waktu kita memberitakan Injil seringkali kita bilang, aduh jangan saya deh gitu, kita malu dan lain sebagainya. Kenapa tau enggak alasannya? Kenapa kita malu ngomongin Yesus? Kenapa kita sungkan ngomongin Tuhan sama orang di sekitar kita? Karena jawabannya ini yang pertama, alasannya pada waktu engkau memberitakan Injil, alasan pertamanya adalah selalu ada reaksi negatif. Selalu ada reaksi negatif dari orang pada waktu kamu ngomongin Yesus. Ketemu orang bilang, Tuhan berkati ya, beda kepercayaan gak apa-apa kalau ngomongnya Tuhan berkati. Tapi coba ganti kata-katanya. Tuhan Yesus berkati ya, itu yang dengar gak enak saudara. Setiap kali ada sebutan nama Yesus, langsung kayaknya goncang gitu. Dan ini menjadi sebuah penghalang. Seringkali banyak orang Kristen sungkan atau enggan untuk ngomongin tentang Yesus karena selalu ada reaksi negatif. Jadi mereka takut, waduh teman-teman kantor saya ntar bereaksi negatif nih. Karena Kisah Rasul 2:13 begitu. Selesai mereka berbahasa roh, disindir langsung. Pasti mabok tuh. Gitu. Pasti habis mabok tuh, habis minum anggur tuh. Mungkin saudara kalau ngomongin Yesus ntar ditanya, ntar disindir sama orang. Bro, lu minum di mana, mabok di mana, gitu kan? Mungkin kita takut gitu ya. Karena memang orang-orang bukan sekedar menolak Injilnya, tapi mengejek orang yang memberitakan Injil. Ini reaksi pertama. Jadi saudara harus pahami, ada reaksi negatif pada saat kita memberitakan Injil. Tapi yang kedua juga saudara harus ingat ini, bahwa mujizat itu menarik perhatian orang kepada berita Injil pada waktu kita memberitakan Injil. Murid-murid mereka berbahasa roh. Mujizat yang terjadi, mereka yang nggak ngerti bahasa-bahasa asing, kok mereka bisa? Itu menarik perhatian orang. Kesuksesan dan keberhasilan Anda dalam hidup Anda, yang orang tahu kayaknya engkau terbatas, tapi kok kamu bisa ya? Itu akan menarik orang datang kepada saudara
untuk mendengarkan Injil yang akan saudara bagikan. Bilang amin dulu nih. Makanya saya katakan buat saudara, mujizat itu menyertai setiap orang percaya. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik. Disinilah pentingnya anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk bawa kabar baik ini. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Sama-sama dengan saya katakan Injil adalah kekuatan Allah. Jadi Anda yang beritain Injil, kekuatan Allah berlimpah atas hidup Anda. Saya nggak tahu apa masalah Anda hari ini. Saya nggak tahu ketakutan Anda apa hari ini. Tapi pada waktu ada berita negatif dan Anda ngomong firman, Anda memberitakan Injil, Anda memberkati diri Anda memberkati orang sekitar Anda dengan berita Injil, kekuatan Allah hadir atas diri Anda dan hadir atas orang yang Anda sedang berbicara. Saudara mau jadi berkat buat orang lain? Ngomongin Injil. Karena Injil isinya kekuatan Allah. Hari-hari ini banyak orang yang lemah, hari-hari ini banyak orang yang ketakutan, hari-hari ini banyak orang yang stres, yang nggak tahu kira-kira bisa lewat nggak tahun ini. Banyak orang bilang kita tunggu hari baik deh, mungkin gara-gara sedang ada perang antara Rusia dengan Ukraina. Oleh sebab itu makanya harga-harga naik dan lain sebagainya, ancaman inflasi dan lain sebagainya, ya kan? Ada orang jualan otomotif, dia cerita sama saya, bulan Agustus kemarin hancur Pak katanya. Orang-orang tahan barang, nggak ada yang beli dan lain sebagainya, aduh susah dan lain sebagainya. Penjualan otomotif bekas, mereka pada ngeluh, waduh susah dan lain sebagainya. Saya mau katakan sama saudara, kesusahan selalu ada di dalam dunia ini, di bawah kolong langit selalu ada kesusahan, betul? Selalu akan ada. Jangan bicara mengenai Rusia Ukraina. Bagaimana peristiwa pada waktu Irak dengan Iran, perang terus menerus yang gak berhenti-berhenti. Bagaimana dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya lagi? Selalu akan ada hal negatif di bawah kolong langit ini. Kalau engkau menunggu hari baik dari dunia ini, engkau tidak akan pernah bisa berhasil. Tapi kalau engkau percaya Injil adalah kekuatan Allah, maka engkau akan bisa melewati badai seberat apapun juga. Amin. Itulah sebabnya saudara yang kasih Tuhan. Roma 1 ayat yang ke-6 tadi sudah menyatakan bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang yang Yunani. Panggilan inilah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Yaitu membawa kabar baik, membawa Injil, membawa berita Injil, yaitu kepada segala bangsa agar semua orang dapat menjadi murid Tuhan. Sudah berapa tahun kau jadi orang Kristen? Sudah berapa banyak firman yang kau terima hari ini? Sampai hari ini. Apakah cuma disimpan? No. Tapi untuk kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Saya percaya bahwa firman yang keluar dari mulut kita tidak pernah kembali dengan sia-sia. Oleh sebab itu Roh Kudus yang ada pada diri Anda, biarkan dia bergerak bebas. Izinkan Tuhan pakai hidup Anda untuk jadi berkat bagi orang lain. Untuk orang lain bisa baca firman Tuhan melalui perbuatan dan hidup Anda. Orang lihat suratan Alkitab yang terbuka di dalam hidup Anda. Pertanyaannya, caranya bagaimana dong? Agar Anda dan saya dapat menjadi surat yang dapat dibaca semua orang. Yang pertama ini, ayo tanggalin dulu semua dosa. Tanggalkan aja. Kalau saudara punya kebiasaan yang negatif, kalau saudara punya kebiasaan yang buruk, saudara punya kebiasaan yang gak beres, udah cukup tinggalin aja. Kalau hidup Anda mau dibaca orang, ayo tinggalin. Kalau yang tadinya suka ngejulit, yang sukanya ngejelekin orang gitu ya, yang sukanya tuh gak suka kalau lihat orang lain sukses gitu ya, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu ya. Ayo mulai hari ini kau tinggalin semuanya, kau lepasin semuanya, kau gak mau begitu lagi, ya kan? Yang dulunya geratakan tangannya ngambil yang bukan punyanya dia, punya orang, dia pengen gitu, berhenti sekarang. Halo? Yang kebiasaannya mudah jatuh cinta gitu ya. Lihat yang bening sedikit mau, yang bening sedikit mau gitu ya. Udah mulai berubah nih, tinggalin semuanya. Ayo. Engkau akan dipanggil, engkau dipanggil Tuhan untuk menjadi surat yang dapat dibaca. Makanya perlu kau lakukan, tanggalkan segala dosa. Tuhan tahu kita bisa jatuh dalam kesalahan, tapi orang percaya dipanggil untuk bergerak meninggalkan semua yang salah. Engkau punya kemampuan itu, dan Tuhan sudah sediakan. Ibrani 12 ayat yang pertama dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi, perhatikan kata-katanya, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksinya banyak. Banyak orang yang ngeliatin kita nih. Ya kan? Apalagi kau sudah berdiri di mimbar nih, masuk di YouTube nih. Wajah Anda terpampang di media. Kalau sampai saudara masih nongkrong-nongkrong di tempat-tempat yang ya kan? Kumpul-kumpul tempat yang segala macam, orang bilang hebat ya kalau hari Minggu ya. Angkat tangannya gemeteran.
Wow, sampai lampu-lampu bergoyang. Wow. Tapi kok hidupnya begini gitu. Ingat. Saksi kita bagaikan awan nih. Kita dilihat orang. Saya kalau bawa mobil sering gemes di jalan. Kalau dipotong jalan lagi bagus pelan-pelan, gitu. Kadang-kadang saya suka marah. Ngomel gitu. Kadang-kadang saya suka buka kaca ngajakin orang berantem. Itu saya, saudara. Jujur aja. Tapi istri saya berkali-kali marahin saya. Tahan diri lu. Gimana tuh kalau itu jemaat? Nah lu marah atau itu jemaat, lu buka kaca jemaat itu. Lu marah-marah di jalan segala macam. Oh iya, makanya saya di press terus sama istri saya. Bertobat, tinggalin. Gitu-gituan jangan lagi. Tenang aja, nggak apa-apa. Lu kenceng nggak dapat piala, lu kalah juga nggak kehilangan apa-apa kok. Iya benar juga. Kadang-kala punya mobil tenaga gede, pengennya ngegas terus, udah gitu. Nah, kebiasaan saya memang kalau bawa mobil, saya nggak suka pelan-pelan, ngantuk. Makanya kalau di tol saya minimal 100 gitu, minimal ya. Saya makanya sambil malam, kalau malam nyetir gitu ya, saya lihat istri saya dulu. Kalau udah tidur, saya gas langsung 140, juger gitu saudara. Saya lihat dulu dia udah tidur belum gitu kan. Kalau belum tidur, waduh dicubit-cubit saya gitu sama dia. Ya udahlah saya bilang nih. Saya takut kalau ngantuk di jalan gitu. Tapi ya memang sengantuk-antuknya saya Tuhan tolong sih memang. Tapi ya saya better kalau ngantuk saya nggak bawa mobil. Kita punya kebiasaan yang sering kali keliru. Tapi harus kita kendalikan, kita tinggalin. Karena banyak saksi yang ngeliatin kita nih. Banyak orang yang ngeliatin kita. Orang jadi apa tergantung kita. Apalagi ketika jadi pemimpin, waduh, itu dicontoh. Saya jadi pemimpin, saya pasti dicontoh. Kacamata saya aja bisa dicontoh sama Anda, saudara. Model rambut saya juga bisa diikutin. Sepatu yang saya pakai juga pasti bisa diikutin. Artinya kita jadi public figure yang dilihat orang akan mencontoh kita. So, tanggalkan segala dosa tadi. Katakan amin dulu nih. Yang kedua, agar kita dapat menjadi surat yang dapat dibaca, fokusnya pada Yesus. Yang kedua, ya tampilkan. Yang kedua, halo tim belakang jangan tidur, ya oke ya. Takutnya masuk alam roh. Selalu fokusnya kepada Yesus. Bukan fokusnya kepada yang lain, tapi fokusnya kepada Yesus. Jangan sampai fokusnya kepada hal-hal yang di luar Yesus. Anda akan kesulitan menjadi seorang yang dibaca oleh orang lain kalau fokusnya bukan Yesus. Waktu saya kecil saya suka main itu tuh, kaca pembesar. Bisa merubah sinar matahari jadi api yang membakar daun-daun kering atau kertas. Caranya apa? Sinar yang banyak itu ditangkap oleh kaca pembesar, lalu diatur sudutnya menjadi sebuah titik fokus, menjadi titik api dan itu membakar. Saudara, kalau Anda fokus pada Yesus, saudara akan punya power yang besar untuk mempengaruhi orang lain. Amin. Engkau akan bisa merubah orang lain, yang error engkau bisa ganti, geser mereka, bawa mereka ke dalam jalan yang benar. Tapi fokusnya sama Yesus, bukan fokus sama yang lain. Ketika engkau melayani, fokusmu pada Yesus, bukan kepada dapat duit enggak ya, berapa banyak saya bisa kaya enggak ya. Dulu saya berpikir ketika melayani saya pengen dapat duit sebanyak-banyaknya, gak usah kerjaan sekuler sana, kerja di gereja aja, saya dapat duit banyak gitu saudara. Salah konsep berpikir begitu. Ketika fokus sama Yesus, berkatnya bisa datang dari mana aja saudara. Saya buktikan sampai hari ini, ketika saya berdiri hari ini, berkat Tuhan tidak pernah kurang-kurangnya. Bahkan di tengah situasi yang saat-saat orang susah dan lain sebagainya, Tuhan selalu menyertai dan Tuhan selalu memberikan pemeliharaan yang luar biasa. Dan tidak pernah dipermalukan. Orang bisa baca hidup kita pada waktu kita fokusnya kepada Yesus. Apalagi saya sebagai pemimpin, saya harus fokus sama Yesus. Kalau saya nggak fokus sama Yesus, badai saudara. Seringkali situasi yang nyaman membuat kita gagal fokus. Tapi pada waktu kita situasi sulit, seringkali kita fokusnya pada Yesus. Tidak berarti Anda harus sulit terus, tidak. Tapi ketika Anda diberkati luar biasa, jangan pernah error fokus Anda sama Yesus. Banyak hamba-hamba Tuhan besar error kenapa? Karena mereka mulai nyaman dengan situasi mereka. Akhirnya mereka bergeser dari fokusnya. Saya diingatkan akan hal itu, untuk kita tetap fokus hanya kepada Yesus. Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sampai situ saja. Mata yang tertuju kepada Yesus. Kita melakukannya terus. Mata yang tertuju pada Yesus. Walaupun mungkin apa yang kita kerjakan orang gak bilang terima kasih sama kita.
Walaupun apa yang kita kerjakan telah memberi pengaruh yang besar, tapi mungkin nggak terlalu dianggap dan lain sebagainya. It's okay. Setiap kali kau tertuju kepada Yesus, jaminan imanmu, jaminan berkatmu, jaminan pertolonganmu sudah Tuhan sediakan. Makanya orang-orang yang ingin hidupnya dapat dibaca oleh orang lain, fokusnya bukan kepada yang lain. Gak usah minta orang bilang, orang kejar kita, minta dihargai dan lain sebagainya. Kejar Yesus, engkau menerima penghormatan yang luar biasa. Terakhir penutup, kalau engkau ingin hidupmu dapat dibaca semua orang, hiduplah sebagai manusia baru. Ya, kau hidup sepenuhnya sebagai manusia baru. Maksudnya adalah ini bersebuah gambaran. Efesus 2 ayat 23-24. Supaya kamu dapat dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru itu disebut juga dengan manusia batiniah. Artinya apa? Bergerak sepenuhnya dalam identitas ciptaan yang baru. Saudara, kalau engkau sudah dipanggil menjadi manusia baru, kalau engkau sudah dipanggil dengan identitas yang baru, hiduplah di dalam itu. Saudara harus tahu identitasmu. Engkau harus tahu engkau siapa. Dan engkau tidak mau main-main dengan hidupmu sendiri. Engkau tidak mau membiasakan daging ini mengendalikan hidup Anda. Semua kita punya kedagingan, saudara, percayalah. Tapi ketika engkau sadari statusmu, engkau sadari bahwa engkau sebagai identitas ciptaan yang baru, engkau akan memelihara hidupmu dengan benar, sesuai dengan janji, sesuai dengan firman Tuhan. Kau tidak akan main-main, karena kau tahu hidupmu akan membawa perubahan buat orang lain. Saya closing dengan sebuah cerita, ada teman saya cerita sama saya, dia bilang ketika dia pengen sesuatu, waktu dia dapat mobil baru, mobil harganya 500 juta, senang banget, warnanya hitam, dia hitemin semuanya, wah dia cuci bersih, dia poles, dia seramik tuh, dicatnya dan lain sebagainya, wah aduh mantep deh. Dia bangga kalau naik mobil itu, wah berhasil saya. 6 bulan saudara, rasa itu hilang. Jadi seperti mobil lama lagi. Sampai kadang-kala gak dicuci, jadi biasa aja. Kenapa ya Pak, dia nanya sama saya. Kok rasa yang dulu seperti awal-awal tuh hilang, itulah dia. Apapun yang kita terima, apapun yang kita lakukan untuk diri kita, itu akan habis dalam waktu yang berjalan. Yang kita kejar untuk kesenangan diri kita sendiri, itu akan habis. Tapi pada waktu kau sadar, kau hidup sebagai ciptaan baru, kau dipanggil untuk jadi berkat, merubah orang lain, rasa bangga, rasa senangnya itu kekal, gak habis-habisnya. Dia berkomitmen, saya pengen kasih makan orang susah. Tapi tunggu, uang saya banyak baru saya kasih makan. Pacarnya bilang, kalau lu nunggu ada duit, lu gak bakal jadi. Tapi gue belum ada, gak apa-apa, lakukan sekarang. Dan dia praktekkan. Dia pakai mobil bagus, dia keliling, bawa makanan, dia bagi-bagi sama tukang-tukang sapu yang di pinggir-pinggir jalan gitu, dia cari, dapat. Yang membuat dia senang adalah apa? Pada waktu dia bagi itu, orangnya bilang begini, makasih ya Pak, dia bagi sore-sore kan. Saya dari pagi belum makan Pak, baru terima makanan, langsung dimakan di tempat. Sampai dia bilang, gile, dari pagi belum makan, baru sekarang makan. Ke tempat yang lain lagi sisa 10 kotak. Ada orang dia dikerubungin banyak gitu, satu orang dikasih dibagi, orang-orang pinggir jalan pengemis gitu. Pas makan dia bilang, Pak makasih ya Pak, kami belum makan dari kemarin. Nah belum makan dari kemarin saudara. Dia kasih sendok kata dia. Orangnya makan gak pakai sendok lagi, pakai tangannya dia langsung makan langsung gitu saudara. Geleng-geleng kepala dia. Itu yang membuat dia senang dan bahagia, saya bisa menambah umur orang 1 hari lagi gitu loh. Dengan berkat yang ada pada dia. Dia pakai itu. Dan kesenangan dia jadi berlimpah, bukan karena lagi berkat apa yang dia dapat buat diri dia, tapi karena dia bisa melakukan sesuatu buat orang lain. Saudara kasih Tuhan, Anda dan saya menjadi suratan yang dibaca semua orang. Katakan amin saudara. So identitas Anda yang baru Tuhan panggil, bukan untuk diri kita sendiri kita dipanggil. Tapi bagaimana hidup kita jadi berkat buat orang lain. Membangun gereja ini capeknya minta ampun, lelah. Kadang-kala kurang tidur. Otak saya jalan terus, mikir terus, bikin apa ya, ketemu siapa ya, apa lagi yang harus dilakukan ya. Tapi saya tahu, kalau Tuhan panggil untuk tujuannya Tuhan, semuanya pasti baik. Dan semuanya akan jadi indah, dan hati saya selalu bergembira, tetap semangat dalam melayani. Saya berdoa saudara, biarlah pada saat siang hari ini Anda pulang diberkati, Anda menjadi surat yang dapat dibaca semua orang. Dan doa saya,
bulan September ini Anda bukan lagi menyimpan firman, tapi menjadi orang yang menabur benih dimanapun Anda berada. Diberkati firman Tuhan pada saat siang hari ini, boleh lambaikan tangan saudara. God bless you. Garis tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memanggil kami agar kami bergerak seirama dengan apa yang Tuhan rencanakan. Tuhan memanggil bagi setiap orang yang siap dan mau menerima panggilan pelayanan, untuk kami mewujudkan setiap rencananya Tuhan. Tuhan, Roh-Mu ada bersama dengan kami. Dan hari ini kami diingatkan melalui perkataan firman Tuhan, agar kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami, menjadi pemberita Injil, sampaikan kabar baik kepada semua orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami terima. Sebentar kami akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi terus bagi kehidupan kami, dan Roh Tuhan memampukan kami untuk menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin, terima kasih Pastor Romi atas firman yang telah disampaikan. Saudara-saudara, biarlah kita menjadi surat cintanya Tuhan, sehingga yang membaca kita itu bisa bahagia, bisa tersenyum, dan juga terang yang kita punya bisa kita bagikan kepada orang-orang yang terdekat. Mari sama-sama saat ini kita siapkan roti dan anggur, kita akan masuk ke dalam sakramen tubuh dan darah Kristus. Kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari siapkan roti dan anggur di tangan kita. Tuhan yang mengajarkan, Tuhan yang menjamin, barang siapa makan tubuhku, minum darahku, dia ada di dalam aku ada di dalam dia. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Hari ini, apa yang Anda rindukan, apa yang Anda doakan, Tuhan menjaminkan dan Tuhan menjawab setiap kebutuhan keperluan Anda. Imani dan percayakan, kuasa Tuhan bekerja bagi hidup kita. Mari kita angkat rotinya saja di atas kepala, dan dengan iman ulangi doa saya. Sama-sama saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur, tubuh Kristus yang terpecah, tubuh Kristus yang tertancap di atas kayu salib, menjaminkan kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, menang atas segala penderitaan apapun. Maka oleh bilur-bilur Yesus segala penyakit kami sudah disembuhkan, dan kami menang atas segala virus berbahaya. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus.
Kita angkat anggur ini di atas kepala dan kita mengatakan ini adalah darah Yesus. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Yesus, mulai hari ini kami bersama keluarga tercatat, termeterai sebagai warga sorga. Kami punya rumah di sorga, kami punya rumah di bumi, tidak mengembara. Dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat sorgawi. Aku tolak segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat, iblis, tuyul-tuyul, dukun-dukun, dihancurkan, dipatahkan. Apa saja yang kami minta doakan, Tuhan genapi pasti berhasil. Saudara jangan minum dulu. Anda minta apa? Sekarang Anda doa. Masing-masing pribadi. Minta di hadapan Tuhan. Lepaskan perkataan berkat atas dirimu, atas keluargamu, atas bisnismu, atas pekerjaanmu, atas gerejamu, atas orang-orang yang bersama dengan engkau. Kau boleh minta. Kau boleh memberkatakan. Mari sekali lagi sama-sama dengan saya katakan dalam nama Yesus. Tuhanlah yang mengajar sakramen tubuh darah Yesus ini. Kuasanya lebih dari roti mana. Tuhan mengajarkan kuasa. Bahwa di mulut kami dikuasa, di tangan kami dikuasa. Apa yang kami minta dan doakan, Tuhan genapi berhasil. Maka kami diberkati dalam karir, bisnis, proyek, usaha, pekerjaan, studi, pelayanan. Diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saudara masing-masing menaikkan ucapan syukur saudara di hadapan Tuhan. Berterima kasih untuk tubuhnya. Berterima kasih untuk darahnya. Berterima kasih buat korban yang Tuhan telah lakukan di atas kayu salib. Yang telah menjaminkan Anda dan saya di bumi sama seperti di surga. Terima kasih Tuhan buat setiap jaminan, buat setiap korban, buat apa yang Tuhan telah kerjakan di atas kayu salib. Maka siapapun yang hadir hari ini, baik yang mengikuti secara online, juga yang onsite di tempat ini, semuanya dilawat, semuanya dijumpai, semuanya diberkati. Kalau ada sakit penyakit hari ini sudah disembuhkan. Kalau ada masalah keuangan, ada terobosan yang baru. Bahkan keluarga mereka dipulihkan, saling mengasihi, saling mengampuni, rumah tangga mereka diberkati. Maka sekarang kami akan mengangkat minyak urapan ini. Tuhan yang mengajarkan kuasa di balik sakramen minyak. Ada mujizat, ada kuasa. Maka setiap tangan-tangan yang terima minyak, mereka juga bisa berdoa. Mereka bisa melepaskan mujizat. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir, jagai kami. Proteksi kami, pagari kami. Kami halau setan, tuyul, dukun-dukun dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Lepaskan kata-kata berkat. Urapan Tuhan, kuasa Tuhan. Maka kemampuan yang Tuhan sediakan berlimpah atas hidup Anda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kuasa yang Tuhan sediakan. Memberkati juga setiap jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan mereka, Tuhan sudah berkati. Memasuki bulan September ini, dalam nama Yesus, apa yang mereka pegang kerjakan lebih diberkati jauh daripada bulan sebelumnya. Apapun berita yang ada di bulan September, kami tidak perlu takut. Berita buruk apapun tidak berpengaruh. Karena kami percaya anak-anak Tuhan hidup diberkati di bumi, sama seperti di surga. Janji Tuhan yang ada minyak dan anggurnya tidak akan dirusakkan. Tuhan sediakan jaminan kehidupan kami berkemenangan. Tangan Tuhan pegang kami senantiasa. Memberkati bangsa kami dari Papua Aceh, Miangas Pulau Rote, setiap daerah pulaunya terberkati. Indonesia bisa melewati situasi yang ada. Bahkan perubahan iklim zaman pun Indonesia tetap diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Maka di hadapan kami ada pokok-pokok doa yang kami berdoa buat atasnya. Kami percaya janji Tuhan ada memberkati. Janji Tuhan diberkati dengan dahsyat. Maka saat ini kami mengangkat dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang punya usaha, yaitu di bidang jasa otomotif, yaitu diberkati Tuhan. Yaitu datang pelanggan-pelanggan baru, datang terus dalam nama Yesus. Mereka tidak akan kekurangan. Janji berkat Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat pemulihan bagi Bapak Martin. Yaitu agar hari Selasa atau hari Rabu sudah bisa pulang dari perawatan di rumah sakit. Dan sudah pulih. Dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan ada bersama dengan dia. Kami berdoa buat saudari Olin dan keluarganya. Yaitu bebas dari segala sakit penyakit. Disembuhkan dari segala virus berbahaya. Dan sehat kembali, sempurna kembali bersama dengan keluarganya. Berdoa bagi pengurusan warisan atau tanah dapat terrealisasi tahun ini juga. Kami percaya warisan anak Tuhan tidak akan hilang, jadi sesuai dengan apa yang Tuhan jaminkan. Kami berdoa juga bagi mereka yang rindu untuk punya rumah, diberkati punya rumah, tidak mengembara, janji Tuhan disediakan.
Bagi anak Tuhan yang sedang bisnis penjualan properti, diberkati berhasil tahun ini juga. Dan dibuat sukses. Apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dijanjikan, Tuhan sediakan berkatnya. Dan di saat yang bersamaan, kami mau berterima kasih Tuhan atas doa yang sudah dijawab. Terima kasih telah mendapatkan tempat tinggal yang baru. Terima kasih buat prosesnya. Terima kasih buat perjalanannya. Terima kasih buat jaminan doa yang sudah Tuhan jawab. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau Tuhan yang hebat atas kehidupan kami. Thank you Lord Jesus. Dan saatnya Tuhan juga kami akan berdoa buat seluruh tim yang sudah melayani. Tim Praise and Worship, baik tim media, seluruh volunteers, siapapun yang sudah terlibat melayani hari ini, berkat Tuhan berlimpah atas mereka. Saatnya kami akan pulang dan kami terima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hatimu. Dan setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan syukur, diberkati Tuhan dan dibalaskan lipat kali ganda. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau bersama dengan seluruh keluargamu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Orang tuamu, pasanganmu, suami istri, bersama keturunanmu dalam berkat Tuhan. Dan terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam Kuasa Roh Kudus penyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Suatu hari nanti kita sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Yang mau didoakan, Anda boleh maju ke depan, saya akan berdoa buat saudara, silakan.